pasien udah bisa lakukan pumping, isometri quadriceps, isometri gluteal, breathing exercise seperti itu ya. Nah kebetulan enggak nih, pasien datang langsung dioperasi terus ketemu kita setelah operasi. Jadi kita belum ngajarin pumping, belum ngajarin quadriceps set, gluteal set, terus mau diapain? Cek dulu adanya DVT. Kan pasien kesakitan nggak mungkin berani gerak kalau belum kita kasih cerita. Ya kalau pasiennya pinter gitu, maksudnya oh pasiennya fisioterapi sendiri atau udah kalau enggak jangan gerak nanti patah lagi, keluarganya pun juga akan seperti itu. Kadang nyeri juga takut untuk gerak seperti itu ya, sehingga sebelum kita perintahkan pasien pumping dan sebagainya, yang kita lakukan adalah cek adanya DVT atau tidak. Disapa, selamat pagi Bu, ada yang dikeluh semalam bisa tidur nggak? Oh bisa, nyeri banget. Kemarin dioperasi jam berapa? Terus dibius ini nggak gitu, sehingga kita bisa cek apakah tulang belakangnya ada plesternya nggak. Oh ya, oh saya nggak ngerasa, kayaknya lewat infus langsung saya tidur, bangun-bangun sudah di ruang operasi. Oh berarti biusnya total. Kalau bius total, early mobilisasi, segera mungkin didudukkan dan sebagainya. Tapi kalau ditanya juga loading lama nggak tahu, tahunya tahu-tahu udah sadar ya, cek di pinggangnya ada bekas luka atau tidak. Karena kalau tungkai bawah biasanya dokter akan melakukan biusnya di pinggang. Karena apa? Bius total itu harganya 3 kali lebih mahal daripada bius yang di pinggang. Kan lebih efektif bius pinggang. Sehingga kalau yang antabrachii, kalau dulu biusnya total, sekarang nggak kok, lewat klavikula juga nggak harus bius total. Tapi kalau secara keamanan itu sebenarnya aman bius total. Itu pasien segera dipanggil, dihidupkan lagi untuk bangun lagi dan sebagainya. Misal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu lebih aman untuk dilakukan bius total. Nah terus makanya kalau operasi itu nggak boleh kutek, pakai kitek dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Karena apa? Itu sama dokter anestesi untuk melihat nih darahnya, dia masih connect nggak, hidup nggak dan sebagainya. Itu memang harus clear, tangan itu nggak ada kitek dan sebagainya. Nggak susah nanti ngeceknya tanda-tanda kehidupan pasien, biar nggak dead on the table, meninggal di atas tempat tidur, meja operasi gitu ya. Terus oh ternyata bius spinal gitu, terus baca di status klinisnya juga bius spinal misal seperti itu ya. Kita cek apakah ada DVT. Begitu DVT, ini sakitnya, kalau sakit pasti akan sakit di sebelah sini karena kan di sini dirobek dan kemarin ditali-tali dan sebagainya. Nah ini kesakitan banget kita lihat, terus kemudian kita tekan di sini lebih sakit lagi, kemudian di shaking sakit, stop ke perawat. Itu udah kita nggak usah, jangan sebelum cek langsung ayo pumping, kakinya digini-gini kan. Iya, nanti kalau ada embolus ke jantung gimana, bisa membunuh pasien. Kemudian resiko arterinya yang kena. Kalau resiko arteri yang kena, kan biasanya kalau fraktur femur, arteria femoralisnya mungkin yang terkena. Cek juga di jempolnya sambil kita tanya cerita ke pasien, kita tekan jempolnya, kemudian kita lepas. Kalau pengisiannya cepat, ya berarti bagus gitu ya. Kadang ya semua tempat itu sudah melakukan fungsinya, tapi kita melakukan fungsi mitigasi itu lebih bagus. Maksudnya itu sebenarnya udah tugas di setelah kamar operasi, perawat di RR, kemudian di ICU yang akan memindai itu sudah melakukan itu. Tapi kadang mungkin saking banyaknya pasien mungkin ada yang terlewat, sehingga kita bisa melakukan tes seperti itu. Nah ini pengisiannya kok lama ya, kemudian kita cek nadi di sini kok nadinya nggak terasa juga ya. Nah itu stop dulu juga, komunikasikan dengan perawat biar dikonsulkan ke dokternya. Bila cek itu sudah clear, bersih, berarti kita bisa lakukan
pumping atau breathing exercise. Yuk, breathing exercise dulu. Biasa, yuk coba lakukan breathing exercise, Bu. Tarik nafas panjang. Terus, nah tangannya boleh ya pas saat naik. Naikkan tangan, tarik nafas. Terus, nah hal-hal seperti itu boleh dilakukan. Kemudian pumping, yuk coba kakinya dinaikkan, diturunkan pelan-pelan. Oke, kemudian anggap pengulangannya berapa? 10 kali. Nanti diulang sampai 3, maksudnya satu set ya, 10 kali stop, terus diulang lagi boleh. Terus tangan saya di bawah lutut nih, coba tekan. Tahan. Tekan tangan saya di bawah lutut, tekan, tahan. Tuh, 2, 3, 4, 5, stop. Tekan lagi, tahan. Tuh, 2, 3, 4, 5, stop. Nah, seperti itu bisa diulang 10 kali. Kemudian kayak satukan pantatnya kanan kiri, tekan, tekan, tahan. Tuh, 2, 3, 4, 5, stop. Yuk, tekan lagi kayak nahan pipis, BAB, stop. Kayak gitu. Kita bisa cek di samping ini untuk lihat apakah si glute-nya kerja atau tidak. Tangan kita di bawah pinggang, yuk tekan tangan saya di pinggang, tahan. Tuh, 2, 3, 4, 5, stop. Nah, seperti itu bisa diulangi 10 kali gitu ya. Kalau kita lihat kakinya dioperasi bengkak, misal di sini, berarti konsep bengkaknya hilangin di sini supaya bisa gerak di hipnya. Breathing ya, breathing exercise. Jadi dibanyain untuk breathing exercise-nya. Nah, kita coba lakukan. Kan setelah dioperasi berat kan ini. Coba kita cek dulu apakah si pasien mampu gerak enggak. Coba bawa kakinya ke samping. Saya sangga ya. Yuk bawa ke samping. Pelan, masukkan lagi pelan-pelan. Nah, berat gerakannya gitu. Kita bisa lakukan stretching ya. Kemungkinan besar kan setelah dioperasi dengan yang patah dan sebagainya kan pasti si otot itu jadi melakukan defense, jadi lebih pendek. Gimana kita lakukan stretching hamstring pada sisi kanan? Gimana cara lakukan? Kan patah, ngangkat gini aja nggak aman nih gitu ya, bisa patah lagi kan. Benar-benar harus disangga sedemikian rupa sehingga berarti gimana kita lakukan stretching hamstring di sebelah kanan? Pakai via tetangga. Coba dulu, coba naikkan. Ini kita membuktikan apakah ternyata efektif gitu melakukan stretching di sisi tapi pakai via tetangga gitu ya. Yuk coba naikkan. Lurus saja SLR. Pasien faktur nggak boleh diginiin ya. Ini kita bercerita yang lain dulu. Yuk naikkan sampai bisa. Naikkan pelan-pelan. Oke. Terus yang satunya pelan. Lebih cepat mana antara kanan sama kiri? Coba ulang, kanan pelan. Terus sampai full. Ya, oke. Ganti kiri. Lebih ritmis kanan atau kiri? Lebih lancar kiri ya. Yang kanan jadi kayak berat gitu ya. Coba. Benar. Kempes terus. Ya, kempesin terus. Ya, dorong tangan saya. Jadi dibawa ke sana ya. Dorong tangan saya. Ya, dorong bahu saya. Stop. Ya, dorong tangan. Ya. Baru saya ya, dan saya ya, dan lagi
via yang ini. Nah, itu bisa. Jadi kalau ketemu pasien hamstring ini pada kasus bukan fraktur, kita bisa enggak langsung treatment ke areanya sakit banget, misal pas kesleo atau apa, kan memang salah satunya memang spasm itu bikin nyeri gitu ya. Ya stop dulu, berarti kita bisa lakukan via tangga. Oke, anggap si pasien apa? Si biusnya bius total gitu misal ya, jadi nggak harus nunggu besoknya. Yuk coba lakukan, tekuk pelan-pelan ya. Good, kita buat cek ini aja ya, turunkan lagi pelan-pelan, tekuk lagi, stop, turunkan lagi. Bisa kita nambah ROM exercise-nya mungkin dengan turun ya, tekuk ya, ini tekuk ya, turun ke bawah. No. Badanmu yang geser turun ke bawah. Ya. Kita tahan seperti ini ya, tempat patahnya. Yuk turun lagi. Nah, ini karena memang pasien belum boleh duduk gitu. Ya, turun lagi. Lagi. Turun lagi. Ya, stop. Nah, fungsi kenapa kita naikkan turunkan ngapain? Ya salah satunya memang supaya mobilisasi karena belum boleh duduk, tapi salah satu kepentingannya adalah kita kuatkan otot-otot core stability-nya supaya besok pada saat duduk dan berjalan dia sudah mampu seperti itu ya. Jadi sering dibawa naik turun itu salah satu kepentingannya sebenarnya nguatin otot-otot core. Yuk keluarga pasien bantalnya turunin dong. Keluarga pasien. Nah, ya kita bisa duduk, sorry. Ya, jadi nanti kalau dirawat inap gitu ya, keluarganya suruh nemani latihan, kita sendiri nggak kayak ini. Kalau fisioterapenya cuma kita gitu kan nggak cukup nih, soalnya masih nahanin kaki. Nah, korban kaki. Jadi nanti kalau kita lihat yang konsep gratis di beberapa teknik untuk kasus yang stroke dan sebagainya, fisioterapi itu totalitas nih, seluruh tubuhnya bisa digunakan sebagai stabilisasi. Termasuk ini ya. Nanti nama nekoknya berarti biar kalau begini biasanya pinggangnya pasien yang sakit sehingga pasien kadang lebih nyaman seperti ini. Tapi supaya kalian kelihatan tutup, kan nggak sakit ya. Ini pinggangnya pasti kenceng kalau seperti ini. Nah, ini gimana kita nambah nekok? Kita nambah nekoknya berarti saya panjangin quadricepsnya kan? Saya pegangnya di ujung ya berarti ya. Ini kan si quadricepsnya saya panjangkan. Nah, kalau saya panjangkan berarti saya pegangnya di Golgi tendon organ atau di ujung. Dari lututnya kan, ya udah diomongin cerita. Dulu kemarin jatuhnya gimana kok bisa jatuh? Nah, dengan komunikasi itu sebenarnya kita ini aja sih. Nah, kita pegang di sini supaya fungsinya adalah relaksasi di Golgi tendon organnya. Yuk, tekuk lutut pelan-pelan. Nah, si kaki kita itu pindah nih dari sini pindah ke sini lagi supaya dia turun gitu. Diajak omong sama kita lakukan sedikit kita pegang di ujung ini ya, bermain di Golgi tendon organnya sambil bermain ini. Yuk dorong ke atas, good, stop, relax, dorong ke atas, good, relax. Nah, kita pegang di sini fungsinya buat apa? Buat memanjangkan si quadriceps. Yuk dorong lagi, yuk dorong, good, relax, dorong lagi, stop. Nah, kaki kita tambah mundur ke belakang, dapat ya romnya. Jadi nggak ujuk-ujuk begini langsung kamu bisa ditegang sama pasiennya nanti. Nah, itu romnya udah dapat full, kita suruh naik lagi pasien memori gitu ya. Sekarang ke arah jalan, yuk jalan,
kita tetap tahanin begini. Nah, turun pelan-pelan, kakinya yang di sini digantung. Anggap premori, ada alat bantu gitu ya, ada cross di sini. Nah, gimana cara jalannya? Cross. Jadi kita kasih contoh dulu nih ke pasien. Jadi cross maju, kaki sakit, bawa ke depan, kaki sehat melompati cross. Maju. Atau kalau biar nggak bingung pasien, cross barengan sama kaki sakit. Jadi cross bareng sama kaki sakit, kaki sehat melompati cross. Itu ya. Ya, ini crossnya maju Bu, bareng crossnya maju bareng. Ya, kaki sehat melompati cross. Yuk. Oke, maju lagi pelan, kaki sehat melompati cross. Gitu ya. Terus diajari kemana? Toileting. Karena yang paling penting pasien itu ke arah toilet. Jadi diajarin masuk, bener-bener masuk ke toilet. Jadi diajari gimana cara duduk di toiletnya. Nah, biasanya pada saat duduk di toilet, ya kita asisten untuk di ininya. Kata buat jaga ini biar sehat. Ini kan ya. Yuk, duduk pelan-pelan. Ini. Oh, ya kita tetap jaga ini kan. Nah, misal dia bener-bener BAB atau BAK, udah kita tinggal, nanti kalau sudah kita naik lagi, yuk ke arah berdiri, terus diajar lagi balik ke tempat tidur. Terus PR-nya pasien apa? Balik lagi ke sini. Nah, nanti akan beda cerita dengan kasus total hip replacement atau apa pada yang lansia. Kalau lansia kan nggak bisa nih tadi duduk dan sebagainya, coba tidur lagi. Nah, ini untuk yang kasus lansia ya, ini udah bisa turun kan, kita turun pelan-pelan, turun lagi ya, turun ke bawah lagi ya, turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi, good, stop, relax. Fraktur kolum ya, fraktur kolum atau total hip replacement. Nah, untuk membangunin pasien karena lansia kadang nggak bisa nih, jadi kita terus pasien langsung ditaruh di walker juga nggak memungkinkan, resiko jatuh lagi. Sehingga ya coba duduk pelan, duduk, tanggung tangan saya dulu ya, kita akhirnya bantu begini dulu, kan nggak boleh duduk 90 ya, jadi kan langsung ke arah berdiri nih, ya berdiri ya, berdiri. Yang kita lakukan adalah tetap pegangan, karena pasien itu kalau dia merasa jatuh ini pegangannya kencang banget. Kita kapan sih pasien itu boleh pindah pakai alat bantu? Ya setelah pegangannya udah nggak kencang. Jadi fungsi yang kita lakukan adalah kaki kita itu di tengahnya pasien supaya ngejaga kakinya nggak adduksi. Jadi fungsi kaki kiri saya tuh nahan si kaki kanannya supaya nggak adduksi, buat nahan ke sana. Kemudian sama cek nih, saya bikin tangga ke arah ke depan di pelvis chair supaya dapat ketegangan dulu, center of gravity-nya dapat. Nah, kalau sudah mulai nahannya nggak banyak, baru pindah ke walker. Nggak apa gitu ya. Kita pindah di belakangnya pasien, kaki kita tetap nahan nih. Ada saat pasien jalan, kaki kita tetap nahan pasien seperti ini biar nggak ada duksi. Yuk, lompat lagi yuk. Nah, ini fungsi kaki kita. Karena kan kalau ganti sendi nggak bolehnya ADD, endorotasi, fleksi lebih dari 90 kan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Standarnya BBAT. Kalau ganti sendi itu kan boleh napas sesuai toleransi. Boleh. Tergantung nanti perintah dokter gitu ya. Misal ini napak pun coba mulai tepak tapi sedikit ya pakai walker. Nah, kalau nepak itu berarti walker dulu maju. Walker maju, kaki sehat maju. Sorry. Yuk, maju. Sakit maju. Kempes perut, tinggiin badan, kaki sehat lompati kanan. Ulang. Cross maju, walker maju, terus kaki kanan maju, sip, kempes perut, tinggiin badan,
Nah, ini kan kamu tekan kerasnya, tekan bolkernya semakin tekan kan? Kempes perut, tinggiin badan, kaki kiri lompati kanan. Nah, ulang. Yuk, terus maju, terusnya yang maju, kaki kanan maju, kempes perut, tinggiin badan, kaki kiri lompati keras. Seperti itu. Kalau kasusnya AMP, THL kayak gitu ya. Nempak kan? Kalau nempak pasti ada yang piring ya. Kalau ngegantung harus lebar, terus barengan sama kaki sakit dan si kiri lompat terus. Terus bangun ya bangun biasa, tapi kalau pada lansia memang kita harus tahan dulu seperti itu. Dan sering kasus juga pada waktu begitu pasiennya ngompol. Ya harusnya biasanya masih pakai kateter sih. Jadi nggak jadi gini ya. Malah lebih nggak sih kamu dipipisin dedek bayi terus? Dipipis dedek bayi itu ini nggak sih? Terkait dengan Padahal kan lebih mending dari bayi.